Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Rahman. Saya dari kelas Perhotelan FB reguler semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ilmu Gizi ya dari dosen Ibu Huri. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberikan energi. Zat gizi makro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah banyak dan zat gizi makro dihitung dalam satuan gram. Kemudian, zat gizi mikro. Zat gizi mikro membantu zat gizi makro agar berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit dan dengan satuan miligram. Zat gizi yang terkandung pada zat gizi makro, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang memiliki rumus kimia CnH2ON. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana, merupakan molekul terkecil. Monosakarida terbagi jadi 3. Yang pertama ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah gabungan dari 2 macam monosakarida. Dalam proses metabolisme disakarida akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Disakarida terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan golongan beberapa molekul monosakarida. Polisakarida dibagi menjadi 3, yaitu ada pati, serat, dan glikogen. Selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif daripada karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori pada 1 gram. Yang terakhir ada protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Zat gizi yang terkandung pada zat gizi mikro, yang pertama ada vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kemudian ada mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Fungsi dari karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi untuk tubuh, 2 pemberi rasa manis pada makanan, 3 penghemat protein, 4 pengatur metabolisme lemak, dan 5 membantu pengeluaran feses. Kemudian sumber dari karbohidrat ada dari padi-padian atau serealia, kemudian umbi-umbian, kacang kering, kacang-kacangan kering, dan ada dari gula. Kemudian jika kekurangan karbohidrat, maka berat badan akan turun, rentan terhadap flu, mudah terkena penyakit jantung dan diabetes, kemudian cepat lelah atau cepat capek. Kemudian jika kelebihan karbohidrat, kadar kolesterol meningkat dan rentan kena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian lemak dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada simple fat, 2 lemak ganda, 3 derivat lemak. Kemudian fungsi dari lemak yaitu sebagai sumber energi, 2 sebagai penghemat protein, 3 sumber asam lemak esensial, kemudian 4 sebagai pelindung organ tubuh, dan yang terakhir memelihara suhu tubuh. Kemudian sumber dari lemak ada 2, yang pertama ada dari hewani dan nabati. Kemudian jika kelebihan lemak maka akan mengundang penyakit jantung, diabetes, hipertensi, lever berlemak, dan sulit bernapas, dan lain-lain. Dan jika kekurangan lemak maka akan sulit menyerap vitamin, menurunkan energi tubuh, mengganggu sel imun, dan melemahkan sel imun.
Vitamin D atau yang sering disebut kalsiferol dapat berfungsi sebagai metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Jika vitamin D pada tubuh rendah, maka akan mengakibatkan pertumbuhan kaki yang tidak normal seperti kaki O atau kaki X. Kemudian, jika kelebihan vitamin D, maka tubuh akan mengalami diare, kekurangan berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi berlebih. Kemudian, sumber dari vitamin D ada dari hewani, ya antara lain ikan, telur, dan susu. Kemudian ada vitamin C atau asam askorbat, merupakan senyawa antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dari polusi. Kemudian vitamin C berfungsi sebagai pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyongkong lainnya. Kemudian sumber dari vitamin C ada dari jeruk, anggur, stroberi, brokoli, dan lain-lain. Kemudian, jika kekurangan vitamin C, maka akan menyebabkan gusi berdarah dan nyeri sendi. Dan jika kelebihan vitamin C dapat menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Kemudian ada vitamin B9 atau asam folat, merupakan bagian dari dua koenzim yang berfungsi penting dalam sintesa sel-sel baru. Asam folat dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan pendewasaannya. Asam folat dapat ditemukan dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, jeruk, dan lain-lain. Akibat kekurangan vitamin B9 dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, kemudian dapat menyebabkan sariawan, diare. Kesan pesan untuk mata kuliah ilmu gizi, Ibu Hurinya asik, nyantai, suka suka cepat lebih awal, Ibu senang, kita senang begitu. Terus Ibu memberikan ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Pokoknya mantap.